Hanya Gibran yang berani tanggapi Puan, ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Soal sosmed yang sedang hangat dipermasalahkan, pemimpin menurut saya itu adalah pemimpin yang memang ada di lapangan dan bukan di sosmed, kata Puan Maharani. Dan katanya lagi, pemimpin yang dilihat sama teman-temannya, sama orang-orangnya yang mendukungnya ada di lapangan. Puan Maharani menyampaikan hal itu ketika menyindir Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beberapa waktu yang telah lalu. Dan kemudian menjadi heboh, soalnya Ganjar dalam kesempatan tersebut juga tidak diundang di acara konsolidasi menjelang pemilu 2024. Lucu memang, tuan rumah justru tak diundang. Jika melihat dari tata bahasa dan kalimatnya memang terlihat rasa kesal, dongkol, iri campur aduk menjadi satu. Dan perlu digarisbawahi, soal sosial media rasanya sudah tidak relevan lagi jika dipermasalahkan. Orang bodoh juga paham kalau sekarang ini zaman digital. Soal di lapangan itu kan hanya penegas alibi mencari pembenaran. Dan yang makin bikin tertawa lebar, si Puan ini mempersoalkan sosial media, tapi belakangan ini disinyalir beredar di WhatsApp ajakan untuk bergabung Halo Puan di semua sosial medianya yang konon digalang relawan Puan. Sungguh paradoks. Pembaca Siward yang budiman bisa nonton info valid tersebut di acara Helmi Yahya Bicara di YouTube yang bintang tamunya Bung Burhanuddin Muhtadi, peneliti senior Lembaga Survei Indonesia atau LSI. Tentu saja saya mempercayai info yang disampaikan sang Bung Burhanuddin, yang beliau saat mengatakannya saja sampai senyum-senyum geli gitu. Wajar lah, memang lucu. Puan ini jadi mirip anak ABG yang iri sama temennya yang sedang digandrungi banyak orang. Begitulah kira-kira analogi sederhananya. Soal sosial media ini sebetulnya kebacut jika sampai dipersoalkan, sebab sudah menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih di zaman sekarang, kita pasti ingat pemilihan presiden di Amerika, bagaimana seorang Donald Trump begitu cerdik memanfaatkan isu dan tren untuk menggalang suara mengambang. Tinggal melihat algoritma sosial media, dan masih banyak sekali contohnya. Dan rasanya seorang pemimpin daerah justru harus punya, agar setiap masalah yang terjadi cepat tertangani. Sebagai warga Jawa Tengah, saya melihat itu di diri Ganjar Pranowo. Baik akun Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube benar-benar dimanfaatkan untuk interaksi secara positif. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu, Mas Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, putra Presiden Joko Widodo, menanggapinya di depan awak media. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka mengatakan, kerja dengan turun langsung di lapangan dan melalui media sosial atau medsos harus seimbang. Hal tersebut disampaikan Gibran menanggapi pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP dan juga Ketua DPR Republik Indonesia Puan Maharani terkait media sosial diperlukan, tapi harus nyata kerja di lapangan. Di lapangan penting, sosmed ya penting, dua-duanya harus seimbang, kata Gibran kepada wartawan di Solo, Jawa Tengah pada Kamis 27 Mei 2021. Gibran Raka Buming Raka sudah barang tentu sangat paham tentang sosial media, sebab usahanya juga dulu benar-benar memanfaatkannya. Maka tidak salah justru dia menganjurkan pegawai di Pemkot Solo untuk tidak meninggalkan sosmed, sebab itu salah satu cara untuk dekat dengan rakyat berkaitan dengan pelayanan dan keluhan agar lekas ditangani. Saya kira hanya Gibran yang berani meng-counter attack seorang Puan yang belakangan justru ada Halo Puan itu. Saya sedang tidak menyanjung Gibran, tapi apa yang disampaikannya benar adanya. Justru ini hematku refleksi pemimpin masa kini yang paham kebutuhan zaman, smart, cermat, tanggap, dan melek teknologi terkini. Selalu update atas isu dan tren yang sedang seksi, bukan malah sebaliknya, mengkebiri orang-orang atau pemimpin yang kreatif dan inovatif hanya karena faktor iri, dengki, dan keki. Negara Indonesia ini butuh pemimpin-pemimpin yang smart. Sudah tidak butuh lagi mesin tua atau pemimpin yang memegang erat sikap feodal, yang punya mental hanya mengandalkan kekuatan dan keturunan terah ini terah itu. Era dinasti sudah basi, apalagi kualitas generasinya nihil, hanya pandai jual tampang. Digilas zaman dan negara lain jika hanya terus kangen masa lalu. Sudah saatnya menatap masa depan bersama para pemimpin muda yang cakap tapi memiliki adab dan akhlak yang membumi. Demikian, salam. Ganjar Gus Yakut lewat PKB, dahsyat kali ya, ditulis oleh Panjat H di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate.
Dinamika politik dalam seminggu terakhir ini benar-benar menggairahkan. Misalnya saja, seseorang yang bernama Bambang Pacul mendadak populer. Play sendiri baru tahu nama dan sosok ini sejak isu Ganjar Pranowo dizolimi oleh Puan mengemuka. Sepertinya Bambang Pacul ini punya peran penting di balik drama tidak diundangnya Ganjar dalam acara Puan Maharani pada Sabtu 22 Mei 2021 lalu. Dalam acara penguatan solidaritas kader di kantor DPD PDIP Jawa Tengah itu, Ganjar yang merupakan kader dan gubernur tidak diundang. Pria bernama Bambang Wuryanto yang juga ketua DPD PDIP Jawa Tengah ini dengan menggebu-gebu menjelaskan alasan tidak diundangnya Ganjar. Menurutnya, gubernur yang sedang menjabat untuk periode kedua ini terlalu menampakkan ambisinya untuk jadi capres 2024. Alasan yang dibuat-buat. Kalau rakyat melihat Ganjar acuh tak acuh, Aminah jadi presiden, bagaimana orang percaya? Bambang Pacul tanpa tedeng aling-aling meremehkan soal elektabilitas Ganjar yang sangat menjanjikan di lembaga-lembaga survei terpercaya. Menurut Pacul, hasil survei bukan jaminan. Dia mencontohkan Bibit Waluyo yang hanya di kisaran 3% namun ternyata bisa memenangkan Pilgub Jawa Tengah beberapa waktu lalu. Pacul bisa ngomong apa saja, tetapi sepertinya hubungannya yang tampak dekat dengan Puan Maharani bisa dijadikan indikasi kuat bahwa dia akan melakukan apa saja guna mendukung karir politik Putri Megawati Soekarno Putri tersebut. Santer memang isu tentang kemungkinan terjadinya duet Prabowo-Puan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal itu sudah tercium tatkala Mega dan Prabowo menyelenggarakan diplomasi nasi goreng di kediaman Megawati menyusul merdanya emosi Prabowo atas hasil Pilpres 2019. Ada dugaan sang nyonya rumah menjanjikan duet maut pada 2024 untuk Prabowo. Di atas kertas, duet antara Gerindra dengan PDIP memang tidak bakal bisa dibendung oleh kekuatan politik manapun. Celakanya, Puan sepertinya bersedia diduetkan dengan Prabowo, sementara bicara soal elektabilitas antara keduanya jomplang jauh. Beda jika misalnya yang dipasangkan ke ketum Gerindra itu adalah Risma atau Ganjar, barulah layak disebut duet maut. Bahkan hingga kini respons netizen terhadap Puan belum membaik dan malah semakin nyungsep gara-gara peristiwa baru yang disebut banyak orang sebagai upaya menyingkirkan Ganjar. Reaksi publik atas diabaikannya Ganjar justru membuat simpati pada pria beruban ini semakin menguat. Puan, Pacul, atau siapapun dia mestinya belajar dari SBY yang pernah diuntungkan oleh narasi penzoliman atas dirinya. Dengan peristiwa ini Ganjar pasti akan mendulang simpati besar, tetapi dengan syarat dia jangan banyak tingkah dan laga. Bersikap legowo saja, pasrah dan bijak, itu akan membuat simpati rakyat Indonesia tambah besar. Bodoh dan primitifnya cara Puan dan Pacul membuat banyak pihak berandai-andai. Ada yang menduga sikap Puan yang seperti menyingkirkan Ganjar itu hanya settingan partai, tes ombak, atau apalah namanya. Namun mencermati gestur tubuh, narasi, dan berbagai faktor lainnya, hampir mustahil itu upaya atau taktik partai untuk melejitkan posisi Ganjar. Puan sendiri juga tampak memendam ambisi untuk mengikuti jejak bundanya, dan hasrat politik itu hanya bisa dia raih dengan cara mendompleng sosok yang elektabilitasnya menjulang antara nama-nama lain seperti Prabowo. Tanpa itu, jangan harap. Tapi apakah angan-angan Puan itu akan mulus? Sulit untuk mengatakannya. Bahkan apakah nanti Prabowo akan menggandeng Puan sebagai cawapresnya jika dia ingin maju lagi di 2024? Tentu belum bisa dipastikan. Prabowo dan timnya juga bukan orang bodoh yang mau menerima cek kosong begitu saja. Prabowo dan mesin politiknya pasti mengikuti dan mencermati respon dan reaksi masyarakat luas yang bersimpati pada Ganjar dan menjadi antipati terhadap Puan dan PDIP-nya. Ketika netizen ramai-ramai menyatakan penolakannya atas Puan dan mulai mengucapkan kata-kata selamat tinggal pada PDIP. Itu suatu sinyal yang sangat berbahaya. Bisa-bisa gara-gara faktor Puan. Menteri Pertahanan ini yang disebut-sebut sebagai menteri berkinerja terbaik namun tidak jelas apa rumusnya kembali tergelincir. Sekarang kita ke Ganjar. Apabila benar bahwa si Ganjar akan ditumbalkan demi sang putri, maka boleh dikatakan bahwa karirnya bersama partai yang sudah menjadi belahan jiwanya itu sudah mentok. Untuk ukuran seorang Ganjar, jabatan menteri misalnya pasti sudah tidak menarik. Maka kesempatan Ganjar untuk menjadi orang nomor satu di Republik ini hanya ada pada saat ini, 2024. Tapi asa itu masih ada apabila 2024 dia mendapatkan posisi sebagai wapres misalnya. Tanpa itu habislah sudah peluangnya untuk menjadi RI 1. Jika pintu baginya sudah tertutup di PDIP sementara dirinya tetap punya ambisi, dia bisa mencoba masuk dari pintu lain. Dia bisa mencoba masuk lewat PKB dan menduetkannya dengan Gus Yakut sesuai elektabilitas. Ganjar capres dan Gus Yakut cawapres. Tak usah hirau dengan PDIP lagi, sebab suara-suara netizen sudah jelas dan nyaring. Rakyat memilih orang atau capres, bukan partai. Benar sekali, rakyat yang memilih Jokowi tidak lantas mencoblos PDIP, bukan? Bisa saja PDIP ngotot mengusung Puan pada 2024 nanti, tapi kalau Ganjar juga menjadi kontestan dari partai lain, rakyat pasti memilih dia. Lepas dari itu, kita memang perlu tahu bahwa duet Ganjar Gus Yakut sebenarnya sangat ideal dan brilian. Apabila
apabila Ganjar tidak dipakai partainya. Kita bicara tentang masa depan bangsa dan negara yang terancam RADIKALISME. Dari berbagai sosok yang muncul ke permukaan praktis, hanya Ganjar yang dapat diharapkan punya hati, nyali dan semangat untuk menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan kebinekaan. Apalagi jika dia didampingi oleh Gus Yakut yang juga tidak perlu diragukan soal NKRI-nya, maka kita bisa berharap kembali hidup di NKRI yang sebenarnya, bukan negeri yang sudah dikuasai para kadrun. Dari sekarang mari kita berdoa dan berharap agar negeri ini jangan sampai melenceng dan terjerembab karena salah memilih pemimpin. Dan di antara berbagai kemungkinan, duet Ganjar Gus Yakut sepertinya dahsyat. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Rekan pamit, sampai jumpa.